Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Arina Konita. Hari ini aku mau sharing dengan kalian tentang pengalaman aku yang selama ini aku jalanin gitu. Ini salah satu kayak prinsip kali ya yang sedang aku jalankan mulai dari beberapa tahun yang lalu gitu. Sebelumnya kita mulai aja ya. Jadi sekitar tahun 2018 itu aku baru-baru banget nikah. Aku ketemu dengan temen lama aku gitu. Jadi dia sharing dengan aku tentang Ain gitu. Dan awalnya aku juga sempat nggak percaya gitu, karena aku berpikir kenapa sih aku harus mempercayai hal yang baru aku dengar kayak gitu. Jadi singkatnya, Ain itu adalah penyakit yang berasal dari mata yang mengagumi sesuatu tapi hatinya itu menimbulkan kedengkian, dan dari tatapan mata itu bisa mengakibatkan suatu penyakit terhadap apa yang dia lihat. Jadi kan aneh ya kalau misalnya kita percaya tentang kenapa sih kalau misalnya aku mau upload sesuatu aja aku harus memikirkan sakit hatinya orang, misalnya jeleknya hati orang, atau aku harus memikirkan gimana ya nanti pandangan orang, kan itu ribet banget kayak gitu. Tapi setelah aku ketemu sama teman aku itu, ada om aku, adik dari mama aku, itu juga nge-share tentang penyakit Ain ini kayak gitu. Dan berdasarkan hal-hal tersebut aku jadi kayak berpikir, oh mungkin ini Allah lagi ngasih aku pandangan nih kayak gitu, kenapa aku nggak coba aja cari tahu tentang Ain itu gitu. Jadi uh, setelah itu aku mulai cari tahu apa sih Ain kayak gitu, bahayanya apa, terus bener apa enggak itu ada dalam Islam, karena kan bahaya ya kalau misalnya kita mengikuti sesuatu tapi ternyata itu dalam Islam nggak ada gitu. Tapi ini sharing aja ya teman-teman, balik lagi ke prinsip kalian masing-masing, balik lagi ke pandangan kalian masing-masing. Aku hanya mau sharing karena udah dari berapa tahun yang lalu aku itu udah sering banget bukan dinyinyirin sih, aku nggak tahu ini termasuk nyinyir apa enggak. Jadi karena aku nggak upload foto anak aku, atau kalau misalnya aku upload foto anak aku itu mukanya aku tutupin, itu aku udah berapa kali dibilang kayak sok artis lah, atau sok misterius kayak gitu. Aku udah berapa kali dibilang kayak gitu. Jadi aku pikir, oh boleh juga nih aku sharing tentang hal ini gitu, supaya orang-orang nggak salah paham, atau aku bisa ngasih info ke kalian tentang hal ini gitu. Nah, aku cari tahu tentang Ain ini gitu. Ternyata berdasarkan yang aku baca, Ain ini memang ada dalam Islam dan memang berbahaya gitu. Dan ini adalah satu-satunya hal yang bisa melangkahi takdir. Hanya gara-gara orang melihat kita, terus orang timbul hasad, timbul dengki di hatinya, itu bisa menimbulkan takdir buruk ke kita kayak gitu. Selengkapnya sih kalian boleh langsung cari aja di googling ya, di Google ya, itu ada tentang Ain itu apa, cara menghindarinya gimana, dan bahayanya apa kayak gitu. Tapi awalnya aku juga sempat nggak upload foto aku di medsos, foto suami aku juga sempat ngehapus-hapusin foto kita di Instagram, yang mungkin kalau orang lihat orang bakal salah paham ada apa nih berdua nih kayak gitu. Padahal mah kita itu hanya berusaha untuk menghindari Ain kayak gitu. Tapi setelah kesininya aku sama suami aku mutusin, oh ya udah, karena kami juga hidup di lingkungan sosial, jadi kami tetap membutuhkan media sosial untuk berinteraksi, kayak misalnya YouTube ini gitu. Jadi kami hanya tidak mengupload atau kami menutup anak kami dari media sosial kayak gitu. Sebenarnya itu keputusan pribadi setiap orang ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang sok ngartis atau sok misterius, anaknya diumpet-umpetin kayak gitu, itu terserah ke pendapat orang. Nah, Ain ini kalau setahu aku itu setelah misalnya nih aku upload foto kayak gitu, terus
fotonya nih foto anak aku misalnya, nauzubillahnya ya, aku upload foto anakku terus ada yang ngeliat dan ternyata misalnya nauzubillahnya dia mengagumi ngelihat oh misalnya lucu nih, tapi dalam hatinya dia ada perasaan dengki kayak gitu, itu bisa aja membuat suatu penyakit ke yang dia lihat kayak gitu, ke anak tersebut. Itu bahayanya kayak gitu. Atau bisa aja tiba-tiba anaknya panas atau rewel atau segala macam pokoknya. Dan salah satu yang aku pernah ketemuin itu temen aku, jadi dia itu bisa aku bilang religius, dari keluarga yang religius, dan dia tiba-tiba membahas tentang ain, dan anaknya itu terkena ain, tapi jenisnya itu di tubuh anaknya itu ada kayak gimana ya, kayak kulitnya itu kayak melepuh gitu, kasihan banget pokoknya. Tapi kita juga nggak tahu itu karena disebabkannya apa, karena aku nggak nanya lebih lanjut, tapi dia berdasarkan diskusi dia dengan keluarganya, mereka meyakini itu adalah dari ain kayak gitu. Dan sebenarnya aku juga meyakini itu karena dalam Islam ain itu memang ada gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak setuju ya itu pendapat masing-masing, kembali lagi ke diri masing-masing gitu. Atau aku juga pernah dengar bahayanya ain itu kalau misalnya orang berkendara terus dia upload, terus misalnya ada yang hasad, ada yang iri, dengki gitu, itu bisa berbahaya ke dia dalam berkendaranya kayak gitu. Bahkan ya itu bisa melampaui takdir. Bahkan yang aku dengar, ini aku nggak tahu kalau yang ini benar apa enggak, yang aku pernah dengar itu bisa mengakibatkan kematian kayak gitu. Ya wallahu alam ya. Salah satu alasan kenapa aku nggak mengekspos anak aku atau aku nggak memperlihatkan anak aku itu selain ain juga aku berpikir untuk apa sih kayak gitu, untuk apa sih, kan juga kalau misalnya dia lucu itu kan bisa aku simpan ke diri aku sendiri, sama mungkin ke keluarga aku, ke saudara aku kayak gitu. Dan itu juga sebenarnya positifnya aku bisa lebih menjaga perasaan orang lain kayak gitu. Orang mungkin yang belum dikaruniai, insya Allah semoga segera dikaruniai anak. Dan aku juga positifnya setelah aku dari awal aku memutuskan untuk tidak mengupload wajah anak aku atau tidak banyak mengupload tentang kegiatannya, positifnya banyak kegiatan yang aku lakuin bareng dia yang itu bener-bener aku fokus ke dia gitu. Aku nggak sibuk kayak apa-apa tuh aku harus dokumentasiin gitu. Pasti ada beberapa kegiatan dia yang aku dokumentasiin untuk supaya nanti kalau misalnya dia udah gede nih, aku ada oh gini loh anak aku perkembangannya kayak gini kayak gitu. Tapi nggak sering, nggak terus-terusan, karena aku nggak obsesi untuk mengupload anak aku kayak gitu. Aku nggak bilang orang-orang yang melakukan itu buruk, karena itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Kalau misalnya mereka mau melakukan itu juga ya silahkan, karena itu kan lucu ya, kayak menyenangkan gitu ngelihat perkembangan anak, terus berbagi kebahagiaan ke orang lain kayak gitu. Tapi ya aku tidak melakukan hal itu kayak gitu. Jadi prinsip setiap orang berbeda-beda. Nah terus kalau misalnya upload pasangan gitu, aku juga pernah dengar kalau misalnya ain itu berbahaya, bisa mengakibatkan rumah tangga orang itu jadi hancur katanya kayak gitu. Kalau misalnya nih contohnya ada si A, dia mengupload foto dia bahagia bersama pasangannya, terus ada orang yang melihat, terus dia ada dengki di hatinya karena dia merasa keluarganya tidak seperti itu bisa menimbulkan ain
ke keluarganya si A kayak gitu. Tapi ini sebenarnya menurut aku ini itu menjadi pelajaran bagi kita semua supaya tidak iri ke kehidupan orang lain, karena kita harus sadar bahwa tatapan kita aja, iri hatinya kita itu ternyata bisa berbahaya bagi orang lain kayak gitu. Karena kan kita kan pengen hidup kita baik-baik aja. Kalau misalnya hidup itu menurut aku apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi kalau misalnya kita dengan niat nih pengen melakukan hal itu ke orang lain, suatu saat itu akan berbalik lagi ke kita kayak gitu. Jadi tetaplah berpikir hal positif. Kalau misalnya ada orang yang lagi senang, ayo kita ikutan senang, kita doain dia. Kalau misalnya ada orang lagi susah, kita doain dia supaya hidupnya lebih baik. Terus juga kalau misalnya kita melihat sesuatu yang indah, jangan lupa ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Kalau misalnya kita melihat sesuatu yang menurut kita kurang indah, itu cukup dilihat, cukup tahu, terus jangan diucapkan kayak gitu. Jadi kayak sesuatu itu yang tidak baik lebih baik tidak usah diucapkan atau tidak usah diperdulikan, karena itu nggak bermanfaat juga gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin hal-hal yang positif di tubuh kita ingin bahagia, itu lebih baik tidak memperdulikan hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi kuncinya jangan lupa untuk bahagia untuk kebahagiaan orang, dan jangan iri dengan kebahagiaan orang. Terus memujilah, kalau misalnya melihat sesuatu yang indah, pujilah itu dengan nama Allah. Karena semuanya itu berasal dari Allah dan kita itu sebenarnya nggak ada apa-apanya kayak gitu. Kalau misalnya ada info yang lebih jelas tentang Ain, atau kalau misalnya aku ada yang salah, aku mohon maaf. Boleh komen di bawah ya, kalian boleh sharing apapun, misalnya Ain itu nggak seperti itu, Ain itu seperti ini kayak gitu. Atau kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang Ain, itu boleh banget. Atau kalau misalnya kalian ada yang nggak setuju, atau kalian boleh kasih tahu aku seandainya ini bener apa salah sih kayak gitu. Aku welcome banget. Dan aku akan sangat makasih kalau misalnya ada yang kasih masukan buat aku. Oke, sekian sharing kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Dadah!